Satu sebab husnul khotimah yaitu istiqomah. Nah, ini banyak sekali pertanyaan Ustadz yang terkait dengan bagaimana untuk menjadi tetap istiqomah Ustadz. Apakah, jadi ada satu pertanyaan, apakah dosa-dosa yang lalu membuat kita juga sulit istiqomah? Satu sisi berusaha untuk istiqomah, tidak kembali melakukan dosa saat sendiri, dan tapi satu sisi juga berusaha untuk istiqomah untuk beribadah, dan rasanya sangat berat Ustadz. Apa yang harus dilakukan? Karena Ana ingin sekali untuk bisa husnul khotimah akhirnya. Jadi maksudnya juga banyak yang takut pada saat masih belum istiqomah terus meninggal Ustadz. Nah, subhanallah jemaah. Iya jemaah. Kita semua takut. Kalau bicara, ya kita punya dosa-dosa masa lalu. Apakah dosa-dosa masa lalu bisa berdampak kepada keistiqomahan kita di masa yang akan datang? Iya. Kadangkala bayangan dosa itu datang. Kadangkala bisikan setan untuk mengingatkan kelezatan dosa-dosa itu datang. Dibutuhkan perjuangan. Tapi jangan berkecil hati. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang, bersungguh-sungguh di atas jalan kami, bersungguh-sungguh. Nggak main-main dia, nggak bercanda. Dia bersungguh-sungguh, pasti kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan. Dan Allah itu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya kita berusaha. Maka kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Cerita sahabat tadi ketika ditanya sama Nabi SAW, "Kaifa tajidu?" Di mana engkau mendapati dirimu? Dia mengatakan, "Arjullah wa akhafu dzunub." Aku berharap sama Allah, tapi aku takut sama dosa-dosa. Itu perasaan harus ada di diri kita. Sehingga seorang muslim tatkala berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, dia itu tetap di antara khauf dan raja. Berada di rasa takut yang tidak boleh berpisah dari dia, dan di rasa harap yang harus selalu menemani dia. Nggak boleh putus asa. Tatkala engkau berbuat dosa, lalu ana tobat Ustaz, lalu berbuat dosa lagi, tobat lagi. Terus Ustaz nanti ulangi lagi, tobat lagi. Jangan pernah berhenti. Ada yang mengatakan, nih orang amal soleh jalan, maksiat jalan terus. Ya kita berusaha untuk berhenti. Jangan gara-gara engkau berbuat kemaksiatan, lalu amal solehnya berhenti. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita untuk menutup, bukan untuk menutup ya, untuk mengikuti amal jahat dengan amal baik. Apa kata Nabi SAW? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'al hasanah. Kalau engkau berbuat dosa, ikutin dengan perbuatan baik. Jadi kalau ada orang mengatakan maksiat jalan, ketaatan jalan, iya memang seperti itu. Kita harus jalanin ketaatan. Jangan bicara maksiat jalan, ketaatan, udah nggak usah berbuat taat engkau. Kalau maksiat masih jalan. Loh, kita ini disuruh menutup kesalahan kita dengan berbuat ketaatan. Dan kita disuruh bertobat. Jangan cuma beramal soleh, tapi kita niat mengulangi. Kita niat untuk tidak mengulangi. Artinya kita hidup harus selalu dalam rasa harap dan rasa takut. Dan terus berdoa minta sama Allah. Jadi sesuatu yang berat itu akan jadi mudah kalau Allah memudahkan bagi kita. Sehingga kita diajarin doa sama Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepada beribadah yang baik kepadamu. Di doa lain kita mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, dari kejahatan penglihatanku, dari kejahatan lisanku, dari kejahatan hatiku, dari kejahatan air maniku. Jadi terus kita berdoa. Di satu saat kita minta ketaatan, di satu saat kita minta dilindungi dari kejahatan. Dan ini jalan bersama yang pada akhirnya
Semoga kita bisa berbaik sangka sama Allah. Hada wallahu a'lam bissawab.